Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, halo sedulurku kabeh. Berjumpa kembali dengan channel saya yaitu Joko Vlog. Nah, di sini saya mau membahas tentang dunia permainan. Kalau kemarin itu saya pernah membuat video tentang mining menggunakan hard disk, menggunakan CPU ya, Turtle Coin ya kemarin kalau nggak salah. Nah sekarang saya akan mining itu menggunakan VGA RX 550 4GB. Nah, oke, kita akan mulai. Saya akan meremote komputer saya ya. Jadi ini mungkin tampilannya, bentar, ini kayaknya ngehang ini. Oke, di sini saya akan menggunakan ini ya, AMD Crash 1 Radeon RX 550 series 4GB. Saya menggunakan perangkat lunak namanya NiceHash ya. Teman-teman bisa mendownload di sini softwarenya. Nah, di nicehash.com. Nah, pertama kali sebelum teman-teman tuh melakukan mining ya, teman-teman mengecek dulu apakah VGA teman-teman itu bisa digunakan untuk mining. Nah, caranya kita cari NiceHash Quick Miner, kita cari mana ya? Kok saya nggak ketemu ini mining with GPU garis miring CPU. Mana ini? Kok nggak keluar? Saya itu mau Nah, ini yang bawah ya, check your profit. Di sini saya akan cari enter hardware manually, kemudian saya masukkan di sini IDR. IDR itu rupiah. Kemudian kita anggap 0 aja ya. Kita anggap 0. Supaya nanti tahu pendapatan kotor aja ya. Kita cari pendapatan kotor karena ini low low watt ya, atau tidak memakan watt yang cukup besar karena tidak menggunakan 3 pin atau 4 pin itu ya. Jadi tanpa kalau yang VGA yang saya gunakan ini menggunakan 6 pin ya, karena double fan. Kalau enggak double fan, kalau single fan itu biasanya tanpa ada pinnya. Oke, saya ketik apa ya, 550. Kemudian klik calculate. Kita tunggu. Oke, dapatnya sekitar 4.107,75 rupiah. Menurut saya lumayan gak sih? Ya lumayan sih sebenarnya. 4107 atau 4000 dikali 1 bulan itu 30 ya. Jadi 4000 kali 30 per bulannya 120. Ya, kalau teman-teman itu mau berlatih menggunakan VGA, mungkin teman-teman ini bisa menjadi rekomendasi untuk berlatih mining dan menggunakan softwarenya menggunakan NiceHash. Oke, kita 150-an ya. Kalau di sini ini hanya estimasi saja. Ini yang penting teman-teman. Yang penting itu adalah algoritmanya. Di sini algoritmanya menggunakan apa? Ternyata sekitar 46,7% itu menggunakan Kaupau. Kemudian sekitar 53,3% itu menggunakan BIMV. Nah, kita lihat ini persentasenya. Kalau persentasenya paling tinggi BIMV 3, berarti orang itu menggunakan VGA ini itu banyak menggunakan algoritma BIMV 3. Jadi nanti kita akan menggunakan BIMV 3 di NiceHash ya. Nah, dapatnya sekitar 3 MHz per second. Apakah nanti cocok? Nah, kita akan lihat. Ini dayanya hanya 70 watt, kan kecil. Nah, sebenarnya 70 watt itu sama dengan 1060 ya. 1060 itu sekitar 80 watt. 1060 itu pendapatannya lebih banyak sih sebenarnya, sekitar 13.000 atau 15.000 ya. Oke, kita akan bandingkan dengan comparison ya.
Kalau nggak salah itu 1060, tapi VGA ini mahal ini. Ini VGA 1060 itu sekitar 6 jutaan. Kalau yang RX 550 4GB itu ya sekitar di bawah 2 juta itu kayaknya dapat ya. Ada yang menjual di 1,7 1,8 ya. Kalau belum naik ya pada saat video ini dibuat. Ini videonya kayaknya nanti rilisnya agak lama. Jadi ini saya buat videonya ini ya. Tanggal 13 Oktober 2021. Aduh, ini belum muncul ini. Kita kalkulit lagi. Kita bandingkan. Nah, kita dapat 20-an ribu ya. Kemudian dia menggunakan ini 99% itu menggunakan Dagger Hashimoto algoritmanya. Berarti ini kan menambang Ethereum kalau yang ini. Dagger Hashimoto. Nah, dayanya sekitar 90 watt kan. Selisih 20 watt. Sebenarnya kalau teman-teman itu memiliki uang yang lebih, mungkin teman-teman bisa membeli ini ya. 1060 ini daya nggak terlalu besar tetapi profitnya lumayan gede. Ini lebih irit daripada RX 470 ya. Dan penghasilannya lebih banyak ini. Oke. Kalau sudah, silakan teman-teman mendaftar dulu ya di login. Nah, silakan daftar, tak ya. Saya anggap teman-teman itu sudah mendaftar. Nah, saya akan bukakan akun saya ini yang ada NextHash-nya. Nanti akan saya buka ya. Oke, ini NextHash saya ini sudah terbuka ya. Yang pertama kali teman-teman akan masuk ke dashboard ya. Di sini saya sudah memiliki apa namanya alat mining ya. Alat mining, peralatan mining. Jadi yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan namanya wallet. Nah, kita harus cari itu walletnya di mana ini. Aduh, ini malah ketutupan nih. Bisa nggak ditutup ini? Oke, kita akan cari walletnya di mana sih walletnya? Saya agak lupa nih lokasinya ya. Oke, yaitu di bagian mining, kemudian di bagian mining address nih alamatnya. Nah, teman-teman bisa mengcopy ini sebagai wallet teman-teman. Jadi NextHash ini menambang koin lain tapi di-convert otomatis menjadi Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mau menambang Bitcoin tapi tidak memiliki ASIC mining, teman-teman bisa menggunakan aplikasi NextHash. Kalau saya memang senang menggunakan NextHash ya, karena saya memang mau mengumpulkan Bitcoin. Selanjutnya teman-teman mendownload aplikasi namanya NextHash Miner ya. Klik download miner or add ASIC. Nah, ini teman-teman memang harus membuat akun dulu. Kalau nggak membuat akun ya bisa sih kalau mencari di sini. Tapi lebih enak teman-teman buat akun dulu karena linknya sudah diberikan. Kemudian teman-teman pilih yang ini. Saya menyarankan yang ini, recommended bukan. Karena pakai apa ya namanya? Pakai VGA apa namanya? VGA AMD. Nah, kita cari yang multi. Nah, ini NextHash Miner support AMD, Nvidia dan Intel ya. Kita gunakan yang ini aja, multi VGA. Diklik, di download, kemudian dicentang, kemudian silakan di continue to GitHub and download. Akan diarahkan ke GitHub versi yang terbaru saat video ini dibuat tanggal 10 apa ini 13 Oktober ya 2021. Itu versi 3.0.6.1. Nah, setelah di-download maka silakan diinstal. Saya tidak akan menyampaikan cara menginstal perangkat lunaknya. Di sini saya akan langsung
ke Nice Hash-nya ya, aplikasinya. Nah, setelah diinstal nanti seperti ini teman. Nice Hash Miners dibuka. Mana muncul enggak? Oke, saya tutup dulu aja ini. Oke, sebelum membuka Nice Hash ya, pastikan driver VGA-nya sudah terinstall. Ini saya close dulu aja. Mana ya? Oke, kita cek di device manager, VGA-nya pastikan sudah siap. Ini ya, Git RX 550 series. Nah, setelah itu teman-teman bisa menginstal namanya MSI Afterburner. Nah, silakan teman-teman nanti bisa mencari di link, dicari aja MSI Afterburner. Nah, ini kemudian silakan ini di-download, di-save. Kalau sudah silakan diinstal, kemudian silakan klik 2 kali ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang perlu disetting untuk MSI Afterburner itu di sini bagian setting start with window, kemudian hanya itu aja. Kalau yang lain saya nggak berani ngutak-atik, termasuk tegangan, karena kalau salah setting bisa crash ya. Kemudian ini pastikan ini apply at startup window ini sudah di on kan ya. Ini kemudian cari VGA-nya 550. Di sini saya melakukan overclock ya. Jadi ini saya melakukan overclock. Ini kalau resetnya defaultnya settingannya seperti ini. 1183 core-nya, kemudian memorinya 1750, power limitnya 0. Kemudian temperatur limitnya 93 dan fan-nya adalah 0. Nah, di sini saya biasanya mematikan ini, kemudian saya kasih sekitar 85 fan-nya. Kemudian limitnya ini saya 65. Ini saya matikan linknya. Kemudian di sini saya kasih 0. Kemudian ini core clock-nya saya naikkan menjadi 1350. Jangan terlalu agresif karena bisa ngehang. Kemudian di sini memori clock-nya saya buat 180. 1850 karena masih bisa. Saya gunakan yang 1900 nge-crash ya aplikasinya. Saya klik apply, kemudian klik save, kemudian profilnya disimpan di nomor 1. Nah, nanti ini kalau di restart ini otomatis akan overclock sendiri sesuai dengan settingannya. Nah, ini menggunakan, saya lupa merek VGA-nya itu apa ya tadi. Zinker, mereknya Zinker ya. Harganya di bawah 2 jutaan itu ya kalau nggak salah. Saya belinya bekas, tapi barangnya bagus banget, masih bau baru kayaknya. Kemudian kalau sudah ini jalankan Nice Hash Miner. Mana ini jalan enggak ini? Nah, ini kalau klik 2 kali ini jalan di sini. Kemudian yang perlu disetting itu di sini. Yang pertama harusnya login dulu. Nanti diminta login teman-teman ya. Nanti diminta login, silakan login menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan melalui Nice Hash tadi itu ya. Kemudian dipilih setting, walletnya di copy di sini. Kalau misalkan login menggunakan akunnya, walletnya kayaknya sudah otomatis di sini kok. Workernya silakan mau diberi nama apa, di bagian general ya. Dailynya per hari aja. Min reject ini kasih 00. Kalau mau menghitung beneran ya diisi aja. Saya servernya menggunakan USA, lokasinya Inggris ya. Kemudian count apa ini? Currency-nya IDR. Sini banyak banget. Tinggal diketik I itu aja, nanti dipilih IDR. Saya senang yang pakai dark karena ada yang light itu agak pedes di mata kalau yang light. Atau update Nice Hash Miner and plugin update ini saya matikan aja. Kadang-kala sok error saya. Error ngehang ya, nggak gerak gitu loh, karena download
download apa aplikasi Neses, ternyata saat download itu kan semuanya pada download banyak miner ya, itu ternyata downloadnya jadi lama banget. Makanya ini mending saya matikan. Jadi kalau update-nya update manual. Selanjutnya adalah bagian advance di auto start mining. Jadi saat ini hidup, kalau mati listrik nyala lagi komputernya, nanti alat software mining ini akan jalan otomatis. Yang lain centang run at startup, jangan lupa minimize to tray ya, ini sebenarnya opsional, tapi kalau saya senang ini. Jadi jendelanya nanti saat ini jalan nanti akan minimize ya, softwarenya akan seperti ini ya, jadi kan kelihatan rapi. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, ini saya ginikan aja. So keep oke, yang lainnya log file oke, seperti aslinya. Baik. Jadi ini kalau nggak ada internet dia akan berhenti. Nah ini kalau pakaian Nvidia ini dicentang. Tapi kalau kalian nggak punya memiliki Nvidia, biasanya nanti ini ya mati, nggak bisa di on kan. Jadi miner restartnya itu delay 500 atau setengah detik ya. Apinya ini api bin oke, yang lainnya sudah oke. Kemudian di device, nah ini yang saya aktifkan itu hanya VGA ini RX 550, nanti otomatis dicek pluginnya. Yang muncul kuning-kuning ini silahkan di on kan, kecuali yang Dagger Hashimoto. Jadi Dagger Hashimoto itu digunakan untuk menambang Ethereum ya. Ini biasanya RAM-nya sekarang minimal di atas 4 GB, 6 GB, 8 GB ya. Jadi ini nggak bisa untuk menginstal Ethereum. Jadi kalau teman-teman install itu nanti akan balik muncul kuning lagi. Jadi yang kuning-kuning silahkan diinstal. Ini saya install semua. Nah, yang saya install semua, mana yang muncul kuningnya ya. Nah setelah itu saya akan melakukan ini bin March ya, bin March. Nah bin March ini itu yang pertama kita akan mengikuti dari situs Neses tadi ya, bahwasanya algoritmanya itu menggunakan kapau. Jadi yang kapau kita fokus ke kapau, sama yang banyak dipakai itu tadi BEMV. Kapau kemudian BEMV. Nah berarti ini BEMV, kapau dan BEMV. Jadi kita menggunakan yang ini, yang lainnya di off kan saja ya. Jadi gini ya, kalau pengen cepat diklikin aja, klik, kemudian di BEMV 3 saja ya. Ini sudah di bin March. Jadi kalau belum diklik start bin March ya. Ini saya akan coba enable di sebentar, ini schedule for RB March ini ya, supaya nanti teman-teman bisa melihat. Nah setelah di overclock tadi, kemudian klik ini yang saya centang ini. Kalau saya centang semua nanti lama banget itu bin March-nya, dan itu juga kurang efektif, karena kelebihan dari Neses Miner ini akan mencarikan algoritma mana yang paling profit saat teman-teman itu mining di hari ini gitu ya. Nanti bisa jadi di hari berikutnya itu BEMV itu tidak profit lagi ya. Ada yang senang membimatch semua, itu juga boleh, dan diaktifkan semua. Nanti kalau diaktifkan semua seperti ini dan sudah di bimatch semua, ini kan dapat nilainya di bimatch. Itu nanti kalau tidak profit akan pindah otomatis ke yang sudah di bimatch. Kalau sudah muncul seperti ini sudah di bimatch ya, karena ada beberapa yang error ya. Kalau error seperti ini ya jangan dipakai, jangan dipaksa. Nanti kalau software ini itu atau komputernya mati kemudian nyala lagi, ini nanti akan melakukan bin March ulang, dan ini akan membuat lama prosesnya, karena bin March itu lama ya. Kita klik start ya. Coba teman-teman perhatikan saja lah ini saat saya melakukan bin March. Nah, sudah melakukan bin March belum? Oh ya sudah, ini bin marking ya di bagian device. Oke, ini kita lihat dapatnya berapa sol per second ya. Sambil kita menunggu bin March, kita akan buka Neses. Oke, ini mas tak tutup tadi ya. Oke, ini saya dapat Neses.
Saya cari bagian profit tadi ya. Ya. IDR 550 yang 4 giga. Karena hati-hati ya, ada 550 yang 2 giga. Itu kalau pakai Nesia sudah nggak bisa menambang. Karena itu nggak nampil, berarti nggak disupport. Oke, ini baru loading. Hash rate-nya ini ya 3 MHz per second atau BIM V3 itu sekitar 4 sol. Kita lihat hasilnya. Nah, ini masih berapa sol ini? 336, kurang 0,7. Kalau teman mau memaksa ya silahkan. Tapi saya nggak berani untuk menambah clocknya lagi karena nanti rawan rusak. Intinya saya hanya mengoverclock santai ya. Kalau teman mau memaksa silahkan, tapi VGA-nya bisa ajur ya, atau bisa rusak. Saya tidak merekomendasikan. Saya lebih seneng overclocknya ya, overclock biasa aja lah, nambahnya sedikit aja. Oke, kemudian dapatnya itu 3,6 sol per second ya. Ya, kira-kira worth it nggak sih? 3127 dikali 30 hari. Sekitar 93.000 ya. 30 ya, kalau didolarkan kita akan cek dolar. Kita ganti dengan USD. $0,26 USD per day. Oke, kita akan catat dulu. Sekitar berapa tadi? Neses dapatnya 0,24 USD. Nah, sekarang kita coba, kita matikan. Kita akan mencoba mining menggunakan, kita cari Turtle Coin. Nah, kemarin kan kita buat Turtle Coin tuh. Ya, kita dapatnya berapa ini? Turtle Coin. Oke. Nah, ini settingannya sebentar ya. Coba dilihat di video sebelumnya. Yang pertama biasanya saya klik kanan, kemudian ini ya di bagian SB Miner nih, saya properties, bagian compatibility ini saya setting all apa ini namanya. Nah, ini run this program as administrator, ini saya centang. Tujuannya supaya saat saya melakukan settingan di sini ya teman-teman. Sebentar, mana Turtle Coin? Edit. Nah, di bagian ini SB Miner Excel, algoritmanya ini coba saya matikan GPU-nya. Disable GPU, disable. Ini file di mana ini? Apakah saya salah ya? Ini itu saya itu menyimpan tadi itu, saya menyimpan SB Miner. Oh ya, saya paham. Di komputer satunya. Saya lupa, guys, nggak apa-apa. Ini pakai ini aja, Turtle Coin. Oke, ini saya hapus karena kan menggunakan GPU. Ini saya hapus. Ini diganti disable. Saya tulisannya gimana tadi? Disable CPU. Oke, kita edit.
disable strip CPU ya, disable strip CPU. Poolnya ini ya, saya menggunakan pool ini, Hero Miners. Aduh, ini mungkin saya pilih Warpath biar mudah aja. Ini ya, harusnya memanjang ini, tapi lebih baik memanjang supaya teman-teman nanti nggak bingung. Harusnya seperti ini yang benar. Poolnya ini pakai server Hongkong ya. Walletnya menggunakan ini, passwordnya Joko RX 550. Saya save, saya akan coba running. Nah, ada satu yang belum teman-teman. Apakah itu? Yaitu mana disable. Nah, GPU bos. Nah, ini GPU bos. Coba saya Ethereum. Penulisannya gimana? Oke, ini cuma ini dok. Oke, kalau nambang Ethereum udah nggak bisa teman, karena VGA-nya sekarang itu minimal. Kalau Ethereum itu 4 GB di atas ya. Oke, ini saya kasihkan di sini nggak apa-apa. Nah, spasi. Nah, kemudian saya jalankan. Oke, dapatnya berapa? Nah, ini GPU mining enable, GPU tweaking enable ya, GPU watchdog enable, CPU mining disable. Oke, kita akan cek ke Hero Miners. Ini saya sudah membuka tutorcoin.herominers.com, atau ketik ini aja, Hero Miners. Mana ini, bisa nggak ini? Saya hapus ya, Hero Miners. Kemudian cari turtle coin, atau cari yang minersnya paling banyak, itu biasanya turtle coin nomor pertama. Kemudian kita akan cek ini dapatnya berapa. Coba tekan H. 6630. Dapatnya 6630. 6. Oke, saya ganti whiteheads. 6630. Dapatnya 0,27 ya. Ini saya turtle coin sedang jatuh nih teman, harganya ya, 0,27. Oke, kita lanjut. Nah, keren ini, kita lanjut ya ganteng. Dapat ini ya, kita coba lagi. Nah, 61 ya, mungkin sekitar 61 ya, stabilnya di 6100, 0,25 ya, lebih banyak sedikit sih sebenarnya, mirip-mirip. Oke, sekarang saya akan back. Kemudian ini mana ini? Bukan ini. Oke, ini saya close. Kemudian saya akan menggunakan Ergo. Nah, Ergo punya di mana ini? Ergo herominer.com sama ya. Disable GPU. Oke, saya akan menggunakan ini, uji coba ya. Dapat hash rate-nya berapa? Daripada membuat koin sendiri, menggunakan yang sudah ada aja. Oke, kita cek ke sini. Kita cari Ergo. Dapatnya berapa ini? Belum jalan. 21
21,93. Ini kayaknya belum stabil ini. Kita coba aja 21,93. 21,93. 0,36. Wah, ini malah lebih banyak ini. Ergo dapatnya 0,36. Nah, kita akan coba nambang ini aja. Lebih banyak. 21,93 ya. Ini beda ini hash rate-nya ya. Stabilnya di berapa ini? Kita tunggu sampai muncul apa namanya? Oke, sambil menunggu ini muncul selanjutnya, yaitu saya mau IDR tuh dolar. Dapatnya berapa ini teman-teman? Tadi berapa tuh? 0,36 ya. Kayaknya stabil di 21 itu. Saya save dulu. 0,36. 0,36 dapatnya ini 5.000. 5.000. 0,25 dapatnya 3.551. 3.000 gini aja, ini 5.000. 0,24 3.000 3.409. Nah, ini tanpa di overclock ya. Ini saya close. Oke, selanjutnya ergo koin-koin yang sekarang kita coba event coin. Event coin settingannya, algonya itu, poolnya ini, walletnya itu, GPU-nya bos. Oke, sebenarnya sama, cuma ganti wallet aja. Kita coba event ya, event apakah GPU ini dapat berapa hash rate-nya. Kita tunggu berapa menit sih. Ini menggunakan CPU dan GPU ini. Gabung ya. GPU-nya 300, CPU-nya 7. Oke, gini supaya nanti adil ya, supaya adil ini tadi ya, saya tambah script disable CPU. Bener nggak saya nulisnya tadi? Disable ya, bener kan? Heaven. Oke, ini kayaknya CPU-nya udah nggak jalan nih harusnya. Karena kalau CPU jalan itu kadangkala hash rate-nya bisa turun. Ya, CPU mining udah mati. 376 ya, kurang lebih 376. Heaven.
Heaven ini ternyata urutan ketiga ini. 3 dapatnya berapa tadi? 376. 376 komanya ikutkan enggak? Ya 32 lah, 0,32. Oke, gas yang lain. Kita akan coba yang banyak minersnya ya. Oke, kira-kira segitu ya. Kita cek lagi kedua, kayaknya sama sih. 3339 sih dapatnya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini saya akan close. Sekarang kita mining Monero. Monero itu hanya bisa di mining dengan CPU, jadi nggak bisa. Faircoin, nah kita cobakan Faircoin ini yang kemarin banyak yang itu sih disable CPU ya. Oke, settingannya seperti ini, tinggal diganti walletnya aja, selesai kok sebenarnya. Poolnya di Supernova Faircoin. Nah, Faircoin poolnya beda, tapi kita coba aja lah, kita jalankan, dapat apa namanya, hash rate nya berapa. Jadi kalau di SB Miner ya, sebenarnya menggunakan SB Miner ya, bisa di-download di Torcoin kemarin itulah. Ini saya ngeceknya juga agak kesulitan sih, tutup aja lah. Kita ganti koin-koin yang Zilbers Ergo ini ada. Oke, mungkin itu ya teman-teman, untuk apa namanya, miner menggunakan SB Miner dengan multi coin yang sudah saya coba banyak sekali. Ternyata kesimpulannya ini yang paling besar ternyata Ergo ini teman ya. Ini dapatnya kita 5000. Kalau yang lain itu ya sekitar berapa ini? 4545. Oke, ini belum di mode BIOS ya. Belum di mode BIOS itu dapat segini. Nah, nanti teman-teman untuk mode BIOS-nya supaya nanti hash rate-nya naik, bisa ikuti video ini lagi lah ya. Biar teman-teman bisa membandingkan. Yang pertama, kalau mode BIOS itu teman harus menggunakan GPU Z dulu. Nanti teman-teman bisa mendownload di internet lah kalau GPU Z. Di sini saya mengganti dulu di RX 550. Nah, kelebihan kalau yang VGA AMD itu biasanya tidak dienkripsi sehingga bisa diutak-atik. Kalau yang VGA Nvidia itu sulit sekali diutak-atik karena dienkripsi ya. Spesifikannya Radeon 550 series, GPU Lexa, D size-nya 101. Ini bener, ini bukan fake ya. Memorinya pakai Micron teman-teman. Memori size-nya 4 GB. Jadi hati-hati, ada yang berapa, yang 2 GB itu ada, harganya lebih murah teman-teman. Oke, yang pertama kita ini kita save BIOS. Save to file. Nah, kita simpan dulu di drive C, driver flash VGA. Saya simpan nih. Mereknya apa ya? Zinker. Nah, Zinker
RX 550 4 GB. Saya save. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita udah download itu ya, download apa namanya, flash BIOS, flash VGA ya, Polaris BIOS editor yang dibutuhkan. Kemudian BIOSnya, BIOS asli, pastikan ini disimpan. Kemudian atik mdac patch, kemudian AMD VB flash ya. Oke, ini diekstrak semua Polaris dan kita ekstrak. Yes. ATI DAG patch juga sama, kita ekstrak. Yes. AMBV BIOS kita ekstrak juga. Yes. Nah, selanjutnya yang pertama adalah kita akan menggunakan Polaris BIOS editor. Klik 2 kali Polaris BIOS editor. Ini fungsinya untuk merapatkan timing ya. Nah, yes, kemudian klik open. Dicari BIOS aslinya, ini BIOS asli, di open. Nah, kemudian diklik patch one click timing. Kemudian do you want good micron timing? Yes. Micron memory phone index no apply good mining timing E1 plus straps. Oke. Apakah pengen membeli? No, bos ya. Kemudian di sini memorinya ini saya tes ternyata masih bisa digenjot sampai 1900 ya. Jadi di sini saya akan merubah menjadi 1850, kayaknya masih kuat. Jadi tidak nge-crash ya. Applying. Nah, makanya ini untuk memori timingnya ini udah berubah ya. 1850. Apply ya. Ini dicoba-coba sampai VGA-nya itu paling stabil ya. Di overclock tapi paling stabil. Ini saya ngambilnya dari sini, teman-teman. 1850 ini masih jalan ya tadi, masih stabil, nggak nge-crash. Oke, kalau sudah ini di save as untuk maksimal frekuensinya. Saya udah ada ya ini. Max memori tinggi loh kalau Micron 2300-an ya. Tapi saya nyoba itu sering nge-crash kalau 2000, di 2000 saja sudah nge-crash ya. GPU-nya sampai 1800. Iya bener itu. Oh iya, gede banget. Power clock limitnya sampai 75. Wow, ngeri. Oke, ini nggak sampai sebesar itu saya gunakan. Save as. Kemudian saya menggunakan Syncer. Ini edit, saya tambahi edit. Kemudian saya save. Nah, ini sudah oke. VRAM-nya namanya Micron ya. Oke, saya close. Nah, ini BIOS-nya. Kemudian saya akan menggunakan AMD V-Flash. Kemudian ini AMD ini ya. Benar nggak? Nah, benar. ATI Radeon Cedar yang ini yang saya pilih. Karena ada dua ini, atas dan bawah. Pilih yang ini, kemudian klik load image. Kemudian saya akan mengambil ini ya, BIOS yang sudah dimodifikasi, sudah di patch timingnya. Klik open, kemudian klik program. Your was program successful. Oke. Do you reboot before the change take effect? Apakah kamu ingin reboot? Yes, kita yes saja. Oke, kita akan reboot sebentar.
Nah, selanjutnya sebelum digunakan VGA-nya tadi yang sudah di patch, itu dicek drivernya. Biasanya nanti akan muncul tanda seru ya teman-teman. Yang RX, nah ini ya RX 550 series tanda seru. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, teman-teman itu bisa menggunakan yang sudah kita install tadi ya, Atik MDAC patch ya. Ini untuk memperbaiki memori. Kemudian klik yes. Driver success patch and sign. Nah, teman-teman harus merestart ini ya, karena ini masih tanda pentung. Nah, makan masih tanda pentung. Harus di restart dulu. Coba. Oke ya, kita tunggu lagi. Oke, kita coba apakah tanda pentungnya atau tanda serunya itu hilang. Harusnya sudah hilang sih. Bismillah. Nah, udah hilang kan teman-teman. Kalau ternyata tetap masih tanda pentung, nah berarti teman-teman Anda belum beruntung. Silakan teman-teman melakukan patch lagi ya. Melakukan patch lagi, diulangi dari awal lagi aja, nggak apa-apa, sampai tanda serunya hilang. Jadi masalahnya tadi memang memorinya perlu driver baru gitu ya. Yang ini tadi Atik MDAC ini diulangi lagi, klik 2 kali aja sampai hilang. Itu biasanya kalau normal biasanya langsung hilang kok. Kita akan coba menambang pakai NSH dulu. Oke, kita muncul NSH-nya. Kita akan cek apakah ada kenaikan. Tadi kan kita dapat 3 sol ya. Apakah bisa naik itu ya teman-teman? Atau sama saja? Kalau sama aja ya biasanya saya kembalikan seperti semula. Ini Nvidia, saya matikan dulu aja. Ini saya matikan, alhamdulillah. Oh, ini yang jalan RX 550. Jalan enggak ini? Kok malah bin match? Ini mining. Oke, kita sudah di bin match, atau mungkin di bin match lagi aja. Start bin match. Tadi gara-gara berjalan saya tutup, akhirnya error kan. Oke, saya pause dulu. Oke, gara-gara tadi di close jadi malah jadi masalah. Oke, coba kita close aja ini message-nya. Kita gini. Kita coba menggunakan ini dulu. SP Miner. Kita ergo ya. Langsung klik start aja. Apakah ada kenaikan apa? Pendapatan. Ini ya tadi. Aku dapat 0,36. Apakah naik? Algoritmanya auto likos kalau ergo ya. (27,6) sama enggak sih dengan tadi? Nah, naik ini. Naik kan? Tapi kita cek timingnya sama ya, 1350 18
50. Kayak tadi dapatnya 21, tapi ini dapatnya 27. Berarti ini untuk ergo itu bisa naik mantap ini. Jadi dapatnya menjadi setelah dilakukan 27,6 0,4 0,45. Oke, artinya ada kenaikan. Selanjutnya berapa ini masih ya? 27,59. Oke. Selanjutnya kita akan close. Kita akan coba cek untuk ergo turtle, apakah ada kenaikan untuk turtle coin setelah dilakukan strap memori tadi ya. Jadi tadi itu saya melakukan strap memori. Sebenarnya cocok, bagus banget untuk menambang Ethereum ya. Tapi karena sudah 4 GB jadi udah nggak bisa, di strap memorinya udah nggak jalan. Ini dapatnya sama. Jadi intinya strap memory itu tidak kompatibel dengan turtle coin ya. 66 ya, sama dengan tadi itu 66. Nggak ada perubahan hash rate. Oke, kemudian Verto, Ethereum, Ergo setelah naik. Oke, kita akan coba yang BIMV tadi. Saya penasaran tadi kenapa nggak bisa jalan ya. Oke, kita coba, kita diamkan aja. Kalau nggak bisa ya kita restart lagi ya, mau gimana lagi. Biasanya memang seperti ini kalau pakai Nesis itu, yang versi Windows itu tidak stabil ya. Katanya itu yang Heaven, software Heaven itu lebih stabil. Oke, ayo jalankan. Dapatnya berapa ini teman-teman? Bisa dapat enggak? Atau malah error nih man, setelah di strap. Nol koma satu. Nah, dapatnya kecil ya. Atau mungkin ini belum stabil. 1350. Oke, kita tunggu beberapa menit. Oh, dapatnya 4,1 ya teman. Oh enggak, ini ternyata sama aja kok, sama aja. Jadi tidak ada perubahan ya. Oke, jadi tidak ada perubahan. Jadi strap itu hanya cocok untuk ergo. Oke, ergo itu ergo coin ya.
ERG. Nah, saya cek. Apakah Ergo itu masuk ke Indodax? Jadi Ergo itu belum masuk ke Indodax, tapi Ergo ini masuk ke kuku koin ya. Kita cari koin Gecko ini, harganya lumayan tinggi loh teman-teman. Kita IDR ini Indonesia ya, Rp142. Ini Gate KuCoin, nah, lumayan ini. Last trade volume, terus skor hijau ini bagus ini. Jadi saya memiliki di KuCoin ya. Di KuCoin kita akan membuat apa ya? Ini berapa tadi dapatnya? 0,45 itu berapa itu? Lebih banyak ini loh. 0,4 6 ribuan, lumayan kan? Naiknya 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Ya enggak 2 kali lipat sih. Jadi berapa itu? 6.000 naik 1.000 lah. 6.400-an ya. 6.400. Oke, ini 0,2. Oke, ini saya matikan. Kemudian saya akan membuat wallet KuCoin ya. Oke, saya akan menambang Ergo ya, Saya putuskan menambang Ergo ini, kesimpulan videonya, yaitu di KuCoin. Pertama, kalau teman-teman belum punya akun ya daftar dulu lah ini ya, sign up now. Jadi kalau tampilan awalnya seperti ini kalau KuCoin ya. Dan pilih sign up, daftar. Kemudian kalau sudah daftar, teman-teman login lah. Login ya. Oke ya, ini sedang loading. Kenapa nggak mau ini? Apakah internetnya yang error? Oke, ini saya udah login ya. Jadi di sini saya akan coba membuat di bagian aset. Kalau KuCoin itu main akun, di bagian withdraw, mana withdraw Ergo ERG ini berarti saya pilih deposit, main akun. Ini banyak sekali akunnya. Main akun, saya copy, kemudian mana sih, astagfirullah, putus ini ya. Oh, tadi internetnya putus ya, saya lupa. Jadi tadi itu ternyata internetnya putus ya teman-teman. Nggak tahu ini tiba-tiba kenapa kok putus. Oke, kita akan edit
Ini SP miner, edit bagian ergo ya. Walletnya saya ganti wallet yang saya mana tadi ya. Ini ya, saya copy. Oke, ini walletnya teman-teman. Cukup paste. Oke, terakhir RJ. Saya save. Apakah betul RJ? Oke, betul. Nah, setelah itu kita coba dulu ini. Kita jalankan dulu. Apakah bisa atau ditolak sistem? Karena kadangkala itu kita harus menggunakan walletnya pool. Itu loh kadangkala. Jadi Hero Miners. Oke, kita akan cari ergo. Kita coba paste. Disupport enggak ini? Coba aja, semoga aja disupport, jadi kayak nggak repot-repot buat wallet lagi gitu loh. Disupport ini, mantap ini. Bisa ini kayaknya, bisa ini. Oke, berarti ini langsung masuk ke KuCoin ini ya. Semoga saja ini ya. Saya juga baru mencoba. Saya nggak tahu ini bisa atau tidak. Tapi kalau dilihat sih bisa sih. Ya. Sebenarnya tadi di copy di sini sebenarnya. Mana ya? Ini ya. Bisa ini. Bisa ya. Kita dapat berapa itu hasilnya? 27,54. Oke. Kita cek apakah masuk ke sini. Kayaknya butuh waktu sih ya. Ini masih nggak ada sinyal nih. Ini saya akan menggunakan server ini. Servernya saya ganti coba. Duh, malah ngehang. Oke, saya tutup lagi aja. Saya centang lah biar nggak login. Duh, malah ngehang. Nggak bisa ini. Kenapa nggak jalan? Duh. Oke, ini servernya saya ganti ke Hongkong biar pingnya kecil, servernya biar cepat. Bisa ndak? Oke, kita jalankan. Oke, kita tunggu berapa saat. Intinya kita dapat 27 ya. Lumayan 27. Jadi 1 bulannya kita refresh aja lah. 1,58. $192.000 lumayan. 27,6.
Tapi kita cek apakah hash rate-nya masuk di sini. Ada yang kurang ini. Apa passwordnya kan? Nah, belum masuk ini. Ada yang kurang. Oke, kita tutup aja. Kita tambahi. Jadi masalahnya ini belakang ini urung tak kasih password ini. Oke, itu password Joko. Kita jalankan lagi. Bisa jalan kagak? Oke, bisa masuk enggak ini? Lookup. Belum masuk ya? Oke, kita tunggu aja. Oke, ini sudah masuk ya. Ternyata butuh waktu agak lama sih nunggunya. Workernya. Oke, kita lihat. Workernya belum masuk. Kayaknya masih menunggu ini. Nah, ini udah masuk ya. Ini payoutnya berapa ya? Per berapa kali? Kita setting dulu payoutnya. Jadi kita dapatnya kan 27 per harinya. 0001. Oke, kita cari Telegram mining wallet. Gateway to the financial world. Transfer funds to out of this wallet. We need to create a new wallet. We could connect a hardware wallet or we could restore a wallet. Bakal langsung masuk sini. Oh ya, ini langsung masuk sini. Test 1. Spending password. Make sure it's something strong. Do not go too easy, please. Be smart about it. Create personal wallet. The following screen kan naik. Hash rate naik, kita coba tambah. Kita overclock. Di 1450. But you want to notate this. Now, I don't recommend keeping it on the physical computer in which you have your wallet synced or most of your financial data or anything important, in case that computer is compromised and then now they have your private keys to your wallets and all that good stuff. You usually want to keep it on an encrypted external hard drive, maybe not a USB unless you're very good and meticulous about saving your USB so you don't lose it. Then okay, but if you're one to lose your own keys, I wouldn't recommend using a USB to keep your private keys on. Yes, I've written it down. Now we're gonna have to put the words in order just like we do with any other wallet.
Alright, so understand the secret words are held in security on the device, yada yada. Understand if this application is moved to another device or deleted, my money can only be recovered with the backup phrase. So do not lose this backup phrase. Now that the wallet is set up and good to go, we need to get our address. So we want to go to receive, and then here's our address right here. Copy that, make sure you keep it somewhere safe, because we're going to need that in order to start mining. The next thing after we have our wallet set up is to find a mining pool. Again, my tried and true website that I always go to, miningpoolstats.stream. We come up here, in the top left, type in the name of the cryptocurrency that we're looking to mine. We search it, click it, and boom, there we go. So we're going to choose Hero Miners just for this particular presentation. Also because I don't like having over 50% of a network hash rate on one pool, which right now Nanopool has 63.8% of the hash rate. Coba Now, ini yes, random miners on that pool will get paid 1950, apakah bisa naik? Hero Miners, but Malah nge-crash. I just don't feel comfortable giving one pool a majority 749. That's just me. Anyways, Hero Miners, we go here, we go to the website, and you can just actually click the link right here to go to this website, and boom, there you go. Now 9 times out of 10, when you come to this website, it will kind of have information on where you need to go, get started, yada yada yada. Up here on Heroes Miner has start. If we click start, it would take us to this page and it would show us the servers that we need to connect. So I'm in the US, but the closest server to me, you always want to choose the closest server, is the Canada server, which I have no problems with. I love my Canadian friends. Then if we scroll down, we have the various miners that support Waves. You always want to make sure, regardless if you're watching this time or watching this video sometime in the future, is that you have the latest version of the miner, whatever miner it may be. And so we would come here, and just to show you, even though I already have it, is you want to click the right one for your operating system. If you're on Linux, there's your Linux. If you're on Windows, there's your Windows. But I click Windows Zip, open that up. WinRAR is my default program. 7-Zip may be yours, but you just open it up, extract to, hit OK, and it's going to go to your downloads. Once it's in your downloads, all you need to do is copy and paste and put it somewhere. I wouldn't keep it in your downloads just in case you decide to move files or whatever. But here it is. I have it. I open it up, and you can see right off the bat we have a bunch of default mining bat files or batch files. Ergo is already in here. So if we left click to select this particular file, right click and then edit, we can edit it. Now if you double left click and start running it, you're going to wind up mining to a donation or somebody else's address, not yours. So don't just open it right off the bat and start going. We need to alter this. So remember that address that we talked about? We got this address. We need to make sure that we copy this and put this into our batch file. Oke teman-teman, ternyata saya udah dapat settingan yang pas untuk VGA ya yang saya miliki. Di sini ternyata memorinya kan yang menggunakan memori Micron, jadi bisa ketat banget. Saya core-nya saya buat 1350, memori clock-nya 2150, kemudian untuk yang ini 0, time limit temperaturnya 65, kemudian fan speednya 85. Di sini saya mendapatkan 31,27 ini yang speednya. Kalau teman-teman mau overclock suhunya hanya 55 derajat. Kemudian saya juga tadi dapat 32, tinggi banget. Mana ya? Ketemu enggak ini? 31, 30 ya. Nah ini dapat mencapai 32,27, tetapi ini saya terlalu tinggi memorinya. Saya khawatir nanti jebol memorinya. Ya saya buat 2150 aja. Kemudian untuk clock core-nya itu 1350. Ya, hasilnya lumayan bagi apa ya? Saya tekan 31,7 ya. Bagi VGA yang murah 31,7 dapatnya sekitar 1 bulannya dapatnya 1,5643 ergo. 1 bulannya 15,67. Kita cek.
222.608 per bulan. Ya, per bulan. Ya, sekitar 2 juta ya, berapa ya kembalinya? Kalau 2 juta ya 10 bulan kurang ya. Ya 5 bulan itu dapat 1 juta. 6 bulan, 7 bulan. Ya 8 bulanan. 9 bulan itu ya, sekitar 8 bulan lah. 8 bulan baru balik modal ini. Lama banget. Tapi dihitung-hitung dengan VGA yang lain juga sama sih, rata-rata 6 bulan. Nah, ini nggak tahu ini nanti. Nggak tahu ini untuk ketahanan VGA-nya itu kuat nggak sampai berapa? 6 bulan. 8 bulan tuh untuk mining terus. VGA-nya ini ya, yang saya gunakan tuh VGA ini supaya nanti teman-teman ya rata-rata pakai chip ini dapatnya sama sih. Ya dapatnya sama, nggak ada masalah. Yang penting memorinya pakai Micron itu udah kurang lebih nanti sama lah hasilnya. Oke teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan lah silahkan monggo. Ini RPM kipasnya mau saya naikkan lagi, saya buat 90 biar kenceng. Ini fan speednya nggak kelihatan sih ya kan, RPM-nya 0. Ini memang ya namanya VGA bekas sih. Ini VGA bekas memang dari sononya sahabat saya beli, memang fan RPM-nya 0. Nggak ada masalah, saya cek kipasnya juga muter kenceng kok. Muternya kenceng, hanya mungkin sensor kipasnya itu nggak ada ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ini saya minimize. Apalagi yang mau diomongkan ya? Oh ya ini teman-teman ya, hash rate-nya. Hash rate-nya teman-teman agak bersabar saja untuk masuk ya. Karena mungkin ini butuh sekitar 15 sampai 30-an menit baru bisa masuk ke sini. Jadi enggak usah panik kalau hash rate-nya baru dapat segini ya. Enggak apa-apa, nanti akan masuk dengan sendirinya kok. Ya paling butuh waktu ya. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dalam pembuatan video pada kali ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe channel saya. Dan yang penting itu sebenarnya komentar teman-teman sih ya. Silakan teman-teman kalau mau berkomentar. Mungkin kita belajar bareng aja ya. Kita belajar bareng, kita sharing apa yang teman-teman ketahui. Mungkin ada informasi koin-koin lain, silakan nanti bisa request untuk menambang apa. Kalau ini VGA ini tidak saya gunakan 24 jam ya, jadi ini hanya digunakan untuk mencoba-coba koin-koin yang lucu-lucu aja ya. Mana sih yang sekarang bisa profit gitu ya. Nah, ini salah satunya Ergo. Ini kayaknya masih worth it sih kalau masih ditambang ya, walaupun apalagi yang perlu disampaikan ya. Mungkin memorinya terlalu ketat ya ini kok naik turun. Oke lah, kita tunggu berapa menit lagi. Oke, sampai di sini teman-teman video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.